Baik para saksi ya, meskipun saksi sudah disumpah, saya nggak perlu mengingatkan lagi karena sama seperti yang saya sampaikan kemarin, berlaku mutandis dan mutantis untuk perkara ini juga. Dan meskipun para saksi sudah menyampaikan kemarin untuk perkara yang kemarin, tapi karena ini berkas perkaranya di-split terpisah, maka harus disampaikan lagi ya. Bisa dipahami ya saksi. Dan mohon maaf juga ya persidangannya sampai malam karena memang proses pemeriksaannya panjang. Baik, kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Auditor Militer. Silakan para saksi dimiringkan kursinya menghadap Bapak Auditor Militer. Bisa petugas dibantu lagi nggak kursinya biar agak mundur, digeser lagi, biar nggak membelakangi penasihat hukum. Oke, ya. Ini yang mulia, Ya. saksinya saksi terkait. Iya, enggak, ini saksi 3. Tiga yang Enggak, di dalam berkas ini saksi 11 itu yang Pelda. Sorry, yang Ibu ya, sorry, geser, diceng Bu. Iya, boleh. Untuk pendampingnya ya, pendampingnya yang untuk Ibu saksi 3 silakan, pendampingnya siapa? Silakan duduk di belakang. Bisa dimiringkan nggak kursinya biar nggak membelakangi penasihat hukum? Miring, miring. Serong, serong, serong. Nah, serong lagi. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Auditor. Saya lanjutkan ya, saksi 3, Ibu Septriana Paulina. Tadi saksi mengatakan kenal dengan terdakwa 2 itu sudah lama, kapan kenal? Mohon izin Bapak, terdakwa 2 Andre Maklori. Saya itu kenal orang tuanya karena kami itu satu gereja di asrama tentara Kuanino, cuman beda rayon. Orang tuanya kan dari Maluku, jadi kami sama-sama orang Ambon. Tapi kalau Andre, saya tidak kenal wajahnya. Yang saya kenal adiknya yang Akmil, karena dia satu angkatan. Berarti tidak kenal ya? Mohon izin Orang Bapak, tuanya. iya, iya saya kenal sama orang tuanya, tapi tahu namanya, nama. Kalau dengan terdakwa 8? Mohon izin yang Bapak Made Juni saya kenal karena waktu almarhum pendidikan itu sempat meminjam HP-nya Bapak Made Juni. Kalau saksi 4, sama? Siap. Kalau saya untuk Sertu Ande Maklori, ya sama, mungkin saya kenal dengan orang tuanya, tapi untuk yang terdakwa saya tidak terlalu begitu siap. Sama orang tuanya? Siap, kalau nama anak-anaknya saya tahu juga sama adiknya. Siap. Kalau terdakwa 8? Siap izin. Kalau untuk terdakwa 8, pada saat pendidikan Bintara pertama saya ngelatih sampai 5 bulan. Saya bersama-sama dengan Leda Made Juni. Siap. Saksi pelatih waktu itu ya? Siap. Di mana itu? Siap izin di Rindam 9 Udayana. Pelatih Caba. Saksi 3. Saksi 3 ya. Saksi 3, kemarin kan sudah kita mintai keterangan dalam perkara yang lain. Tapi intinya itu kan saksi tidak mengetahui kejadian sebenarnya seperti apa. Tahunya itu kan kalau almarhum sakit, terus ditelepon dari pihak rumah sakit, sampai almarhum dibawa pulang ya. Gitu. Apakah keterangan yang diberikan sama saksi kemarin bisa kita ambil untuk keterangan yang para terdakwa untuk hari ini? Siap, bisa. Bisa ya. Oke, berarti kita keterangan yang hari ini sama dengan kemarin itu kita ambil semua jadi keterangan untuk hari ini ya. Siap Bapak. Oke. Selain dari saksi yang sudah sampaikan kemarin yang kita ambil alih untuk keterangan para terdakwa ini, ada yang mau saksi tambahkan lagi untuk para terdakwa yang sekarang ini? Mohon izin saya hanya ingin menambahkan Bapak mengenai foto yang anak saya almarhum Luki simpan terdakwa 2 Andre Maklori itu awal pertama anak saya telepon saya dengan ketakutan. Dia telepon siang-siang, dia bilang, "Mama, apakah Mama kenal ada abang di sini orang Ambon, Fam Maklori?" Jadi saya langsung bilang, "Luki, Mama kenal tapi orang tuanya." "Ya Mama, abangnya ini namanya
Abang Andre. Jadi saya yang minta, Lucky punya foto tidak? Kalau Lucky punya foto anaknya Om Agus, tolong kirim kasih Mama. Jadi Lucky langsung ambil fotonya, mungkin entah dapat dari mana, dikirimlah foto itu ke saya. Jadi fotonya si Andre yang tersimpan di HP Lucky itu saya yang minta untuk kirim ke saya biar saya tahu wajahnya si Andre. Bukan maksud Lucky mau simpan untuk apa-apa, tidak, itu saya yang minta Bapak. Karena Lucky ketakutan Bapak. Saya tanya, kenapa Lucky? Karena Abang Andre ini tiap malam kumpulkan kami, harus hafal namanya, NRP-nya. Abang Andre ini jahat Mama, kami letting dipukul semua kalau tidak hafal nama dan NRP-nya. Mama kalau tahu nama lengkapnya, tolong Mama kasih tahu. Saya tidak tahu Bapak. Jadi akhirnya saya WA lah ke bapaknya. Karena saya punya nomor HP bapaknya, saya WA, kebetulan bapaknya ada di Cilacap, pelantikan adiknya yang Akmil. Karena bapaknya tidak merespon, mungkin jaringan, jadi akhirnya saya WA ke Lucky lagi. Lucky sudah dapat namanya kakak Andre. Lucky bilang, Mama sudah dari teman kasasi di gereja, nama Ayu Tualaka, dia dapat dari situ. Jadi saya bilang, ya sudah Lucky, kalau sudah dapat. Besok paginya baru bapaknya si Andre WA kasih tahu bahwa dia di Cilacap jaringannya susah. Makanya dia langsung WA, minta maaf Usi, saya di Cilacap jaringan susah. Jadi saya baru respon WA-nya. Jadi foto yang tersimpan di HP-nya Lucky itu saya yang minta Bapak. Karena saya tidak mengenal wajahnya Andre, tapi saya tahu namanya. Terima kasih. Saya tangkap itu maksud saksi itu kan bahwa foto yang menurut terdakwa 2 itu, kurang ajar kau simpan lagi foto saya di HP-mu, kan begitu kan. Nah, ternyata foto itu memang saksi yang meminta Siap. kepada almarhum. Siap. Karena almarhum sebelumnya udah cerita sama Siap. saksi bahwa terdakwa 2 itu orangnya jahat, Siap. sering ngumpulkan. Siap. Dan karena sama-sama dari Kupang, ya, sama tinggal di Kupang loh. Ya. Terus saksi yang meminta seperti apa orangnya, Iya. gitu ya. Iya. Tapi kan saksi tidak tahu dari mana si almarhum itu bisa memperoleh fotonya terdakwa 2. Siap. Begitu maksudnya ya. Siap. Oke. Karena menurut saksi kan terdakwa 2 itu, kok foto aku disimpan, ada yang penyimpang seksual tadi, kan begitu. Siap. Padahal itu saksi yang meminta. Saya yang meminta Bapak. Oh ya, udah saya paham itu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Saya hanya mau menambahkan lagi Bapak, saya sangat kecewa dengan terdakwa 2 Andre McLaury. Saya sempat menitipkan pesan ke dia, Kakak tolong jaga Lucky ya, karena kita sama-sama dari Asten. Dia masih menjawab, siap Mama, saya jaga Lucky seperti adik saya sendiri. Saya WA tanya kabarnya Lucky karena saya sudah dengar Lucky di rumah sakit. Dia seperti menyembunyikan. Saya akhirnya paksa, Kakak tolong, Lucky sudah di rumah sakit. Tolong beritahu keadaannya. Mama pengen tahu. Jadi dia ke rumah sakit baru dia kasih tahu Bapak. Saya hanya kecewa di situ karena saya cukup baik kenal sama bapaknya. Ketika Lucky sudah di rumah sakit pun bapaknya sempat WA saya minta tolong untuk ambil atestasi keluar dari gereja. Saya menolong bapaknya. Jadi waktu kemarin saya ketemu di Bolok ada kedukaan, bapaknya datang minta maaf di saya bilang, Bu, saya tidak dendam dan tidak benci sama Bu, sama Usi. Cuman saya minta anak Bu harus bertanggungjawabkan perbuatannya. Saya tidak benci orang tua tidak pernah mengajarkan anak berbuat jahat. Tetapi saya hanya benci perbuatan Andre. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih Bapak. Itu kepada ibunya apa bapaknya? Bapaknya, kami bertemu di tempat duka di Bolok. Oh ya. Ya itu saja. Siap. Kalau saksi 4 sama Bapak. dengan saya yang kemarin, saya ambil alih juga untuk dijadikan keterangan para terdakwa sekarang ini. Setuju? Siap. Setuju Bapak. Setuju ya? Siap. Kan itu juga. Terus selain dari yang sudah saksi terangkan kemarin, ada lagi nggak yang mau ditambahkan untuk para terdakwa ini? Siap.
Mohon izin Bapak, yang dari awal saya ikuti keterangan dari saksi korban, saksi Prada Richard, itu di sini inti masalahnya kematian anak. Ulangi lagi. Siap. Mohon izin Bapak, dari mungkin tambahan saya, mohon izin saya ikuti dari awal saksi Prada Richard, Bapak. Siap. Itu mengatakan bahwa anak saya terlibat belum kasus Bapak, makanya dia masih dibilang LGBT. Nah, itu mohon izin Bapak, saya tegaskan lagi, kalau bisa saya minta bukti-buktinya Bapak. Siap. Saksi, untuk yang LGBT nggak usah disinggung lagi saja ya. Siap, izin makanya tambahan, karena mohon izin saya cuma minta bukti Bapak. Siap. Itu aja. Siap. Nah gini saksi ya, kemarin kan saya sudah menyampaikan Siap. bahwa LGBT yang dikatakan oleh para terdakwa itu tidak bisa dibuktikan. Kan gitu. Itu hanya alur cerita. Begitu. Itu hanya asumsi. Karena kan saya bilang kemarin mereka saja baru kenal 1,5 bulan. Karena Batalan itu kan baru berdiri. Mereka ini semua sama-sama berdinas di Batalan itu kan belum ada 2 bulan. Iya toh? Nah, jadi Betul, Bapak. bagaimana kita bisa mengatakan seseorang itu mempunyai penyimpangan seperti yang dikatakan? Karena itu perlu pendalaman. Maka saya bilang itu tidak perlu kita bahas lagi. Itu hanya alur cerita sehingga terjadinya pemukulan-pemukulan ini. Begitu. Paham nggak maksud saya? Siap, izin mungkin saya juga mungkin tidak membahas lagi Bapak, tapi tadi saya dengar juga masih ada. Iya, itu Dari alur ceritanya Bapak. Itu alur ceritanya mereka. Karena ada kecurigaan itu maka terjadilah penganiayaan. Itu hanya alur cerita. Dan itu juga tidak bisa dibuktikan. Begitu. Jadi kalau kita tidak singgung itu dalam alur cerita, nanti tidak ada jalan ceritanya. Kan tidak mungkin kalau ada kecurigaan sesuatu, tiba-tiba orang memukul sampai banyak-banyak seperti itu kan. Jadi itu hanya jalan cerita. Paham maksud saya Pak? Siap, mohon izin saya paham Bapak. Siap. Nah begitu. Jadi kita gunakan bahasa LGBT itu hanya untuk alur cerita, bukan untuk dibuktikan. Dan itu memang tidak bisa dibuktikan. Karena dari pandangan kita saja, mereka baru berkumpul 1,5 bulan. Gitu. Bapak Auditor, mic-nya mungkin bisa dibantu didekatkan lagi. Mungkin. Oke, terima kasih. Ya begitu ya. Bisa diterima kira-kira? Siap, mohon izin Bapak. Ya. Izin maksudnya saya begini Bapak. Siap, saya tidak singgung lagi. Tapi mohon izin, karena saya melihat dari alur cerita nih Bapak, kan kebencian para tersangka ini karena ada indikasi itu Bapak. Siap. Iya betul. Berarti mohon izin, anak saya meninggal nih berarti cuma cerita-cerita apa dibilang asumsi saja Bapak. Siap. Kan yang melakukan pemukulan para terdakwa ini kan sampai 22 ini karena mungkin kita orang timur Bapak. Karena dengan asumsi itu Bapak, itulah timbul akhirnya kita melaksanakan penganiayaan Bapak. Siap. Ya. Seperti mohon izin, seperti foto yang maksudnya dari almarhum baik dan ibunya karena tidak tahu mukanya Andre itu, akhirnya muncullah foto dan Andre itu Bapak izin, saya berhubungan WA-nya sudah sebelum almarhum meninggal. Mungkin lebih banyak lagi dari cerita ibu almarhum. Saya sudah WA dan dia 100% menipu saya Bapak. Mohon izin saya sebagai senior. Ya. Dia sampai makin nama Tuhan. Dia bilang siap izin Bapak, Ade Luki akan saya jaga. Matamu jaga. Itu saya agak kasar. Itu WA saya Bapak. Ya. Dan saya pernah telepon. Siap. Dia terlalu banyak menipu saya Bapak. Siap. Oke. Saya senior Bapak. Siap. Kalau itu yang dilakukan menipu saksi karena kondisi almarhum sebelumnya ya kan. Yang saksi butuhkan kan informasi itu. Siap. Betul Bapak. Siap. Biarkan dia bertanggung jawab sama yang Siap. tadi. Terima kasih Bapak. Siap. Itu yang saya minta. Serahkan semua sama Siap. Tuhan. Siap Bapak. Siap. Perbuatan dia yang menganiaya anak
saksi sekarang kita sedang proses. Siap. Terima kasih Bapak. Gitu. Karena biar dia yang tanggung jawab sama kuasa atas kebohongannya. Siap. Padahal itu menyangkut kesehatan seseorang, nasib seseorang, hubungan dengan keluarga. Begitu toh? Siap izin Bapak. Terima Nah, kasih. Siap. terus ada lagi? Siap. Mohon izin satu lagi Bapak. Ya. Mohon izin yang seperti kemarin terakhir persidangan itu, mohon izin Bapak. Itu kan sudah ditunjukkan BAP-nya Bapak. Yang mohon izin yang surat keterangan dari dokter itu Bapak. Siap. Mohon izin Oh, itu. visum. Siap. Ya. Mohon izin visum yang di dalam BAP Bapak. Siap. Ya. Mohon izin yang dibacakan oleh Bapak Auditor kemarin. Mohon izin itu di situ saya dengar dan saya lihat di situ menyatakan bahwa surat yang dari rumah sakit visum itu ada inisial nama dokter yang bertanggung jawab. Mohon izin suratnya saya bawa Bapak. Di situ surat yang kami terima itu Bapak, dia cuma menyatakan visumnya, hasil visum Bapak. Ya. Dan mohon izin ada tanda tangan, di situ tidak dicantumkan nama dokter Bapak. Siap. Karena kemarin saya dengar di BAP yang mohon izin Bapak, mungkin BAP-nya yang dibacakan Bapak Auditor kemarin, Ya. itu menyatakan bahwa ada inisial nama dokter. Sedangkan mohon izin di surat yang asli yang kita terima itu Bapak, cuma tanda tangan hasil visum dan dari rumah sakit, dia tidak ada nama dokter. Mohon izin saya bawa Bapak. Siap. Nah, jadi begini Bapak ya. Visum itu sebenarnya dikeluarkan dari pihak rumah sakit atas permintaan penyidik untuk kepentingan penegakan hukum. Gitu. Jadi kalau yang minta itu keluarga pasien, itu biasanya rekam medik. Jadi hasil selama diobatin, dirawat, dikasih obat apa, itu yang diberikan. Tapi kalau visum, itu atas dasar permintaan dari penyidik guna penegakan hukum. Begitu. Jadi saya tidak bisa mengatakan kenapa saksi bisa dapat itu tanpa stempel, ya itu bukan kewenangan saya. Tapi yang ada di berkas ini ada nama dan ada stempel. Dan itu yang kita gunakan. Mungkin bisa jadi isinya itu sama dengan yang saksi peroleh. Begitu. Siap, izin. Siap, kalau untuk visum mungkin betul kemarin saya memintanya juga, tapi itu harus dari pihak yang berwajib. Mungkin Ya, mohon betul. izin. Tapi mohon izin ini suratnya adalah itu dia awal Lucky masuk rumah sakit itu Bapak, itu sudah ada kejanggalan. Mohon izin itu mungkin suratnya bukan visum tapi rekam medis kalau tidak salah. Izin Nah. Bapak, itu saja sudah dalam arti kejanggalannya dia menyatakan bahwa almarhum pada saat dibawa ke rumah sakit pertama kali itu mohon izin itu tanggal 2 Bapak. Ya. Tanggal 2 dia masuk rumah sakit dengan alasan jatuh dari bukit Bapak. Ya. Mungkin sempat izin, Ya. mungkin sudah diketahui banyak orang itu. Saya punya suratnya dari awal aja. Mungkin mohon izin para tersangka ini Bapak, mereka dalam arti memutarbalikkan fakta. Sedangkan tubuh almarhum itu kan secara lihat nyata tidak mungkin jatuh dari bukit Bapak. Siap. Ya. Dan yang kedua, biarpun surat itu cuma rekam medis Bapak, tapi mungkin di situ dokter tidak berani menulis namanya mereka Bapak. Karena ini kan pasti larinya nanti akan ke hukum karena ini korban sudah fatal dan akhirnya meninggal dunia Bapak. Mungkin mohon izin kalau setahu saya capnya ada, tanda tangannya ada, tapi dokternya tidak berani menulis nama. Mohon izin, bukan masalah visum Bapak. Siap. Surat rekam medisnya Bapak itu sudah ada kejanggalan. Siap. Mungkin izin saya bisa keluarkan Bapak. Siap. Nanti minta Siap izin Bapak majelis Hakim. ya. Mohon izin suratnya. Tapi begini saksi, sejak awal saya membacakan surat dakwaan, memang saya sebutkan di situ. Begitu dia diterima di rumah sakit, jadi dokter Kandida Uga itu memang dia sudah menemukan ada kejanggalan. Itu sudah saya muat dalam dakwaan. Gitu. Terhadap hasil visumnya juga apa tindakannya dokter ketika dia baru masuk, diapain, dikasih obat apa, terus sampai almarhum itu minta ke perawat menghubungi ibunya, itu dalam surat dakwaan saya tadi itu yang saya bacakan sudah terurai semua.
Gitu ya. Jadi mohon maaf mungkin saksi tidak mendengar secara keseluruhan isi surat dakwaan saya tadi, Siap, izin Bapak, siap, gitu ya. siap. Nah, nanti bisa kita lihat sama-sama ketika pemeriksaan barang bukti, apakah di visum yang ada di berkas ini ada stempel dan tanda tangan serta nama dokternya atau tidak. Siap, izin Bapak, Gitu. siap. Dimengerti ya? Siap, mohon izin mengerti Bapak. Siap. Ada lagi. Ini kan tadi masalah surat dokter itu, toh, yang saksi peroleh tadi dengan visum yang dibacakan kemarin itu. Siap. Mungkin saya bisa tambahkan Bapak, siap. Pokoknya yang lain Bapak, siap. Nah, yang lain apa? Siap. Mohon izin, kalau melihat kronologi dari kematian anak saya Bapak, itu kan menurut alur ceritanya begitu. Berarti mohon izin kalau saya simpulkan kematian anak saya ini tidak ada motifnya Bapak, siap. Kan menurut alur cerita itu tidak ada Bapak, siap. Mungkin yang sangkaan itu. Berarti mohon izin, mungkin saya sebagai orang tua Bapak, kan dalam arti aturan tentara kita kan kita punya proses dan tahap. Yang saya sesalkan di sini, apa yang mengakibatkan anak saya sampai meninggal dunia Bapak? Siap, mungkin itu karena mungkin tahapan dalam proses, mungkin dalam hukum itu Bapak kita berbuat salah kan ada tahap prosesnya Bapak sampai maunya dalam itu ke hukum Bapak, siap. Itu melibatkan juga kalau menurut saya penganiayaan itu dia berlangsung sepekan. Dan mohon izin di sini saya tanyakan kepada mungkin Bapak Auditor yang terhormat, saya tanyakan apakah pada saat penganiayaan itu cuma diketahui oleh 22 tersangka. Mohon izin karena di sini saya sebagai anggota tentara TNI juga Bapak, di situ kan ada komandan batalion, izin Bapak, siap. Apakah yang saya tanyakan di sini dokter batalionnya dengan komandan batalionnya apa mengetahui, karena saya lihat dari kronologi awal Bapak itu sudah menyimpang dari keterangan saksi Prada Richard. Mohon izin yang saya dapat pengakuan langsung dari saksi Prada Richard itu korban hidup bersama almarhum anak saya kan berdua yang disiksa Bapak. Itu komandan batalion yang saya tanyakan ke Prada Richard langsung itu bahwa selama mereka dianiaya oleh ke-22 tersangka itu tidak pernah berhubungan dengan komandan batalion. Siap, mohon izin. Karena di kronologi awal itu Bapak, kan kita sebagai tentara kalau ada kejadian jelas kita melaporkan ke komando atas. Mohon izin, saya lihat di kronologi itu bahwa di situ menyatakan kronologi itu bahwa komandan batalion sempat mengamankan. Makanya dalam arti tahu kejadian ini anak saya punya masalah dan sempat komandan batalion mengetahui dan mengamankan. Tidak boleh terjadi pemukulan Bapak. Dan dalam kronologi itu juga saya membaca bahwa sempat diamankan, diambil komandan batalion, entah dibawa kemana, maunya komandan sendiri yang mengambil alih dan sempat memerintahkan kepada bawahan mungkin Danki atau Danton tidak terjadi penganiayaan lagi. Makanya untuk apa ini pemukulan atau mungkin apa Bapak, siap. Itu menurut pengakuan Prada Richard tidak ada Bapak. Yang saya pertanyakan apakah komandan tahu atau sebatas tersangka aja Bapak, karena setiap kali ada kegiatan jelas Danjon harus tahu. Dan mohon izin itu terjadi juga di Jaga Satri Bapak. Di situ kan ada 10 orang Bapak, mohon izin. Dan di situ juga piket batalion ada 3 Bapak. Apakah mereka melaporkan kejadian ini atau proses ini sehingga sampai anak saya meninggal mereka laporkan atau tidak Bapak? Itu yang izin saya perjelasnya di situ. Saya ingin tanyakan Bapak, siap. Dokter batalion dengan komandan batalion. Jadi begini saksi ya, saya ini kan menyidangkan perkara berdasarkan berkas perkara yang kita terima. Nah, kita tidak mengadakan penyelusuran mendalam seperti itu. Siap Kalau Bapak. dalam uraian saya tadi kan sudah dalam uraian dakwaan saya. Begitu almarhum itu lari, kita katakan lari lah ya, terus ketangkap di tanggal 28 itu pagi, kan langsung dihadapkan kepada Danyon. Nah, Danyon di situ memerintahkan supaya dilanjutkan pemeriksaan. Gitu.
Jadi kapasitas saya hanya mengonstruksikan hukum terhadap berkas perkara yang kita terima. Begitu. Paham maksud saya? Siap. Mohon izin Bapak, betul Bapak siap. Mungkin Nah, mohon izin karena sampai anak saya meninggal dan saya ketemu Prada Richard itu berhubungan langsung, saya tanyakan kejadian itu 44 hari Bapak. Mohon izin saya lupa tanggalnya. Itu saya ketemunya di Benteng Bapak. Itu menyatakan bahwa mulai dari awal kejadian mereka berdua disiksa Bapak sampai anak saya meninggal dan Richardnya mungkin ada lukanya semua. Itu menurut pengakuan dari saksi Prada Richard itu tidak pernah bertemu dengan komandan batalion. Mohon izin memang betul Ya. mungkin sidang tidak sampai ke situ, tapi saya mohon izin mungkin pernyataan itu bisa diluruskan Bapak. Siap. Karena mohon izin komandan batalion sebagai ankum Bapak. Siap. Mungkin setahu saya sebagai prajurit, mohon izin begitu Bapak. Siap. Tadi juga kan Prada Richard sudah paling lama kita periksa di sini dan disaksikan sama kita semua yang di ruang sidang, termasuk juga pengunjung. Jadi dia sudah menceritakan apa yang dia alami, dia ketahui dan dia rasakan, sudah dia ceritakan. Tidak ada kami menghalang-halangin kemauan dia mau bercerita apa, terserah. Dia sudah cerita semuanya, dan tidak ada yang ditutupi. Jadi kemungkinan apa yang disampaikan dengan Prada Richard terhadap saksi di luar, ya bukan di ruangan ini, itu bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Tapi kami menggunakan keterangan Prada Richard itu yang saat diberikan di depan persidangan. Saya kira begitu. Siap. Mohon izin saya Ya. tambahkan sedikit izin Bapak. Siap. Mohon izin begini Bapak. Mohon izin ini karena kejadian sudah menyangkut nyawa Bapak. Dan nyawa itu anak saya itu hilang di dalam kompleks batalion Bapak. Siap. Apakah di tentara itu Bapak? Mungkin mohon izin saya cuma tanyakan Bapak. Siap. Apakah dengan kejadian ini yang melibatkan 22 tersangka ini sehingga anak saya meninggal dunia Bapak? Apakah di situ tidak ada aturan yang menyatakan bahwa 2 tingkat di atasnya, makanya tersangkanya apa ini, mohon izin jabatannya sampai Danki Bapak. Siap. Danton dan Dankinya ada. Apakah aturan yang berlaku di TNI 2 tingkat di atas itu juga termasuk bertanggung jawab Bapak? Siap. Mungkin saya pertegas itu saja Bapak. Siap. Mohon maaf, itu bukan kapasitas saya menjawab itu. Saya hanya menyelesaikan berkas perkara yang kita terima, siapa tersangkanya, siapa saksinya, dan kita cari aturan hukumnya, itulah yang kita sidangkan hari ini. Ya. Jadi saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Gitu. Siap, saya tambahkan sedikit lagi Bapak. Karena pengalaman saya juga Bapak, maunya izin bukan bilang saya samakan dengan kejadian ini Bapak. Saya di Koramil aja anggota berbuat salah, saya tertua kena Bapak. Siap. Dalam arti mungkin di BAP atau di apa, karena untuk memperjelas anggota saya. Siap. Ini kan ini sudah hubungannya batalion Bapak. Siap. Di situ jelas. Mulai dari komandan yang paling bawah Bapak, mohon izin mungkin saya ini Danru, Danton, Danki dan langsung ke Danjon dan ada perwira stafnya. Siap. Jelas itu ada hubungannya Bapak. Siap. Mohon izin kalau mungkin Bapak itunya begitu mungkin, tapi saya coba tanyakan. Siap. Karena bertanggung jawab tetap ini tetap harus ada Bapak. Siap. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak punya kapasitas untuk menilai itu. Jadi saya hanya menilai perbuatan para terdakwa ini. Di luar itu bukan kewenangan saya sebagai auditor. Ya, Siap. saya kira Mohon itu izin. aja. Siap. Mohon izin saya agak, karena saya dengar tuh komandan sudah dinonaktifkan. Siap. Ya, kita tidak tahu, masalah itu kita tidak tahu. Akhirnya hanya sebatas apa yang dilakukan sama terdakwa ini, para terdakwa, dan siapa saksinya, siapa korbannya, apa alat buktinya. Itu saja yang perlu kita buktikan di ruang sidang ini. Ya. Siap. Mohon izin, saya lupa lagi Bapak. Ya. Siap. Mohon izin satu Bapak. Mohon izin masalah yang urusan mungkin dari para terdakwa, mereka mencari mungkin solusi karena mereka mungkin tahu sudah bersalah dan itu sudah nyata dengan saksi-saksi. Mohon izin
itu terjadi pada saat masalah yang mungkin kemarin saya jelaskan itu Bapak, masalah penawaran uang 10 juta rupiah Bapak, siap. Itu mungkin saya ingin pertegas lagi hari ini Bapak, mohon izin, kalau menurut saya kenapa sampai mereka ada niat seperti itu, dan mohon izin itu perintah dari komandan batalion Bapak, mohon izin saya tegaskan ulang, karena itu semua saya punya bukti Bapak, mohon izin itu perintah dari komandan batalion, dan mohon izin pernyataan dari komandan batalion juga bukan terhadap ibu almarhum. Itu 2 kali Bapak. Pertama yang orang suruhan dari komandan batalion itu pergi ke ibu dan pergi ke neneknya almarhum, omanya, siap. Itu juga saya punya rekaman semua. Di situ menjelaskan bahwa 10 juta itu dari tersangka, dan saya punya mungkin saksi juga bisa dihadirkan, mertua saya itu omongannya semua ada, dan mohon izin itu merupakan upaya Bapak, siap. Ya, gini, Siap. saya tidak tahu masalah itu. Nah, saya hanya mengindahkan perbuatannya. Para terdakwa ini siapa, berbuat apa. Jadi di luar itu saya tidak tahu apa-apa. Jadi jangan melibatkan kami di sini untuk menilai itu. Saya sama sekali saya tidak tahu dan baru tahu kalau saksi ini bercerita. Jadi konteks saya tidak di situ. Konteks saya hanya perbuatan para terdakwa saja. Gitu. Oke, Dan itu juga sampai sekarang juga tidak ada ya. masuk ke kita. Oke. Untuk saksi ya, apa yang saudara saksi sampaikan itu sudah kita catat ya. Tapi dalam perkara ini yang kita sidangkan adalah perkara terkait dengan militer yang dalam dinas menganiaya seorang bawahan, memukul atau menumbuk bawahan. Jadi kaitannya dengan hal seperti itu, kita fokusnya kepada apa yang didakwakan oleh Bapak Auditor Militer. Apa yang saudara saksi sampaikan sudah dicatat oleh Bapak Auditor, sudah dicatat dalam panitera kami terkait dengan itu. Tapi yang perlu ditegaskan adalah terkait dengan adanya tali AC dan sebagainya itu tidak serta-merta menghentikan proses tindak pidananya, proses hukumnya. Kemarin sudah saya sampaikan ya ke saksi ya, terkait dengan perdamaian, terkait dengan tali AC dan bentuk perhatian dan sebagainya. Karena ini sifatnya tindak pidana, itu tidak menghentikan proses hukumnya berjalan. Bisa dipahami ya? Siap Bapak, siap. Oke. Siap, Silakan Bapak. Bapak Auditor, ada lagi mau Cukup. ditanyakan? Cukup. 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 Pak Katmil sudah. Izin bisa saya tambahkan sedikit Bapak? Oke, silakan. Tadi menurut keterangan yang saya dengar, Bapak Danyon menyatakan bahwa pemeriksaan lanjutan. Berarti yang mereka lakukan para terdakwa 22 orang ini, penyiksaan terhadap almarhum anak saya, itu sepengetahuan Bapak Danyon. Jadi saya mohon buat Bapak Hakim yang mulia, tolong terapkan pasal yang benar-benar memberatkan para pelaku. Karena mereka telah menghilangkan nyawa anak saya secara, mau dibilang secara biadab, tidak manusiawi. Saya seorang ibu kandung, saya tidak pernah memukul anak saya seperti itu Bapak. Selama 22 tahun saya membesarkan dia dengan kedua tangan saya. Saya melahirkan, saya membesarkan dia, merawat dia sampai dia menjadi TNI. Saya memperjuangkan sendiri. Saya sangat sakit hati. Jadi saya mohon Bapak Auditor, Bapak Hakim yang mulia, dari hati saya yang paling dalam sebagai seorang ibu kandung yang kehilangan anak, saya mohon tolong berikan pasal yang benar-benar memberatkan mereka dan pecat semuanya. Kalau bisa penjarakan seumur hidup, biar mereka juga merasakan apa yang saya rasakan selama ini. Kehilangan anak saya. Terima kasih. Cukup. Oke. Silakan putar kursinya kemari ya untuk para saksi. Oke. Silakan Hakim anggota 2 melakukan pemeriksaan. Saksi 3, mungkin keterangan saksi yang kemarin, Siap. mungkin belum semua terdakwa ini mendengar, mungkin hanya Siap. terdakwa satu saja ya yang Siap, yang mendengarnya. Jadi yang di sini saya minta coba siap. saksi ceritakan mulai tanggal 28 almarhum itu menelpon saksi ya.
Ya, pada saat almarhum itu lari dari batalion di rumah Ibu Irene ya. siap, Coba diceritakan itu sampai eh, almarhum jenazahnya dibawa ke Kupang. siap. Waktu saya bercerita IB yang terakhir sebelum almarhum melarikan diri, itu almarhum masih video call di rumah mama angkatnya. Dia menyatakan bahwa dia IB di rumah mama angkatnya. Setelah itu pagi dia masih menyampaikan, "Mama, saya mau ke gereja bersama mama angkat sekeluarga." Pulang gereja, dia mau selesai IB, dia masih sampaikan, "Mama, saya sudah mau balik ke batalion." Setelah itu tidak ada kabar lagi sampai Senin pagi sekali, Senin mungkin jam 6 begitu, Bapak, yang tiba-tiba ada akun FB eh, inbox ke saya, Bapak. Tapi tidak berteman dengan saya, inbox. Hanya inboxnya Mama. Saya biasa tahu kalau Lucky, kalau inbox seperti itu, Mama. Jadi saya respon. Iya, dia balas, "Ini Lucky, Mama." Jadi tiba-tiba telepon lewat messenger. Saya tidak memakai messenger, Bapak yang mulia. Jadi saya langsung inbox, kirim nomor HP saya. Saya bilang, telepon di nomor Mama. Terus telepon masuklah dari mama angkatnya. Saya angkat, mungkin karena jaringan, dia hanya, mama angkatnya bilang, "Lucky ada di sini, Mama." Terus saya telepon balik, tiba-tiba panggilan masuk lagi dari nomor Lucky. Panggilan masuk dari nomor Lucky. Jadi saya angkat panggilan itu, ternyata dari Dansi Intel. Dansi Intel menyatakan, "Mama, Lucky lari." Saya kaget. Saya keadaan dalam kamar lagi tidur, saya bangun. Dia bilang, "Mama, Lucky kabur dari batalion. Kalau Lucky tidak ketemu, berarti kami proses dipecat Lucky-nya." Jujur saya takut, Bapak. Saya dengar kata pecat, saya tidak tahu apa permasalahan yang terjadi. Terus saya teleponlah ke bu angkatnya yang nomor yang tadi. Pas telepon video call, saya lihat mama angkatnya arahkan kamera, saya lihat sekujur tubuh Lucky itu penuh dengan bekas cambukan. Jadi saya terkejut, saya bilang, "Ya Tuhan, Lucky kenapa, Nak?" "Mama, saya dipukul, saya dicambuk, Mama." Jadi saya bilang, "Siapa yang bikin Lucky?" Dia sebut nama pertama Dansi Intel. "Mama, Dansi Intel yang cambuk saya." Terus saya bilang, "Siapa lagi Lucky?" "Bama." Saya tahu Bama karena Lucky memperkenalkan waktu pertama Bamaknya itu Andre McLaury. Jadi saya bilang, "Aduh Lucky, Tuhan sampai sebegini parah." Mama angkatnya bilang, "Iya Mama, biar kami obati dulu. Kasihan dia kelihatan lelah sekali." Jadi diobati, tiba-tiba teleponnya terputus. Masuklah telepon dari nomor Lucky lagi. Si Dansi Intel ini bilang, "Mama sudah ketemu Lucky ya?" Saya bilang, "Sudah, dia ada di mama angkatnya dia." "Ya sudah Mama, kami jemput." Nah mungkin sampai mereka jemput itu, terus telepon lagi video call. Yang saya lihat di situ video call itu ada Bapak Danton Yafet, mukanya karena Danton Yafet memperkenalkan diri, "Mama, saya Danton Yafet." Terus di sebelahnya ternyata ada Dansi Intelnya juga. Jadi saya tanya, "Aduh Om, bagaimana Lucky?" "Sudah, Lucky lagi tidur, sudah diobatin. Kami masih minum kopi." Mama angkatnya masih bikinin kopi. Jadi saya masih bicara dengan mama angkat masih arahkan kamera, Lucky memang lagi tidur. Saya tanya, "Berapa orang yang datang?" "Banyak Mama, kayaknya 10 orang yang datang jemput Lucky." Jadi setelah itu mereka mungkin sudah bawa Lucky, saya tidak ada kabar lagi. Saya hanya kontak Mama Iren saja. Saya bilang, "Mama, udah tahu kabarnya Lucky?" "Aduh Mama, kami tidak tahu. Saya mau ngantar obat ke Lucky pun saya tidak bisa ke sana, tidak bisa bertemu. Jadi saya hanya titip di piket saja obat untuk Lucky supaya dia punya luka kering." Setelah itu karena saya saking kepikiran Bapak, karena tiap hari itu Lucky selalu telepon video call saya. Walaupun dia sibuk bagaimanapun di dapur, dia tidak pernah kalau tidak hubungi saya. Saya pikiran kok lama sekali tidak ada kabar. Terus saya berusaha hubungilah bapaknya Andre untuk minta nomornya si Andre. Maka
Saya dapat nomor Andre, saya teleponlah Andre. Saya bilang, "Kakak, bagaimana kabarnya Lucky?" "Oh, Lucky baik-baik saja, Mama. Tenang saja, Lucky baik-baik saja." Jadi saya percaya bahwa Andre mengatakan seperti itu, berarti saya yakin Lucky baik-baik saja. Saya teleponlah ke nomornya Lucky, saya WA, tidak ada respon sama sekali. Karena saya tahu nomor itu dipegang si dan si Intel itu, Bapak. Tiba-tiba saya ada kedukaan di Bolok. Menantu saya punya ipar meninggal. Saya ke sana pemakaman, ada nomor telepon dari Lucky masuk, nomor HP-nya Lucky, telepon masuk, saya angkat. Tiba-tiba dan si Intel bilang, "Mama mau bicara sama Lucky." Saya bilang, "Iya." Jadi Lucky langsung terima, Lucky bilang, "Salam Mama." Saya bilang, "Salam Lucky, bagaimana kabar Nak?" Dia jawab tapi suaranya sudah agak berat. Dia bilang, "Mama saya baik-baik saja." Saya bilang, "Aduh Lucky, ya sudah jaga diri baik-baik ya, jangan melawan sama senior." "Ya Mama, nanti bulan depan Mama datang Nagekeo, Lucky pesanin tiket pesawat." Saya bilang, "Lucky, Mama kan masih dengan adik dua di sini. Tunggu adik dua tamat libur sekolah Mama ke sana." Dia bilang, "Iya Mama." Jadi dia tanya, "Mama di mana?" "Mama ada di tempat duka Lucky. Kakak Irwan punya ipar meninggal." "Ya sudah Mama turut berduka cita ya." Saya bilang, "Iya Lucky, Lucky jaga diri baik-baik ya, nanti Mama ke sana." Tutup telepon, habis itu sudah tidak ada kabar. Saya WA terus ke Andre. Saya tanya, "Kakak bagaimana kabar?" "Aduh Mama saya ada di ND, alasan dia ada di mana saya tidak tahu." Saya bilang, "Kakak tolong kasih tahu Mama kabar Lucky, Mama pikiran sekali. Mama kabarnya Lucky, Mama rindu sekali dengan dia." Saya teleponlah, saya WA ke dan si Intel yang pegang nomornya Lucky. Saya bilang, "Tolong kasih kabar bagaimana Lucky, Mama pikiran sekali." Mereka tetap balas, "Baik-baik saja, baik-baik saja." Sampai tiba-tiba saya dengar kabar itu Lucky masuk rumah sakit itu. Itu pun tidak ada kabar dari batalion bahwa Lucky sudah dibawa ke rumah sakit, Bapak. Perawat itu yang WA saya kasih tahu bahwa Lucky sudah di rumah sakit itu. Itu yang saya sangat kecewa. Kalau memang Lucky sakit, tolong kasih informasi saya datang, saya rawat dia. Kenapa sembunyikan keadaan anak saya sampai dia sudah separah itu? Saya yang punya inisiatif sendiri, saya pesan tiket tengah malam, saya berangkat ke Nagekeo. Karena perasaan saya sebagai seorang ibu, anak saya sudah tidak baik-baik lagi, Bapak. Saya harus ke sana. Dan saya ke sana, saya lihat anak saya sudah pakai ventilator. Hancur hati saya, Bapak. Sebagai seorang ibu, sangat hancur, Bapak. Sampai saat ini, saya sangat hancur, Bapak. Terima kasih. Keadaan almarhum saat itu bagaimana? Di tubuhnya itu ada luka atau lebam atau bagaimana? Saya datang, saya lihat keadaan anak saya sangat menyedihkan, Bapak. Sekujur tubuhnya luka semua. Di bagian-bagian sininya ini biru memar semua. Di lengan kirinya lukanya cukup dalam, tapi sudah agak mengering. Di bagian punggung belakang, lukanya sangat dalam. Sudah sangat mengering. Saya izin ke dokter, saya dokumentasi. Foto-foto semua yang beredar itu dari saya semua. Saya minta izin di dokter untuk foto. Dan dokter mengizinkan karena dokter bilang orang tua kandung boleh mengambil dokumentasi. Di situ saya sangat hancur, Bapak. Kalau memang anak saya punya salah, seumpama ada aturan hukum, proses dia. Kalau memang dia bersalah sekali, pecat dia, kembalikan dia ke saya. Dengan Waktu di rumah sakit ketemu dengan siapa? saya Saksi. ke rumah sakit, Bapak yang mulia. Saya ketemu Bapak Made Juni dan dokter batalion sama Danton Yafet. Karena beliau bertiga yang memperkenalkan diri ke saya. Bapak Made Juni datang menyampaikan, "Mama, kenal saya tidak? Saya yang waktu Lucky pendidikan sempat telepon lewat HP saya." Jadi saya ingat, oh iya betul Om. Betul Lucky sempat telepon, pinjam HP-nya Om. Jadi Bapak Made itu yang datang sering cerita-cerita dengan saya. Terus Danton Yafet dan dokter batalion itu selalu ada. Sampai Lucky mengembuskan nafas juga. Terakhir itu dokter batalion selalu ada di rumah sakit. Kenapa dia tidak dijadikan saksi?
karena dia selalu ada di tempat di rumah sakit itu Bapak. Oh, sampai situ saksi ya. Iya. Oke, terima kasih. Silakan Hakim Anggota 1. Terima kasih Hakim Mutua. Untuk saksi 4 Ibu ya. Iya. Terkait dengan kesaksian di depan persidangan ini yang terkait dengan foto. Tadi saya ingin lebih mendalami lagi terkait dengan materi tersebut, Ibu. Jadi tadi yang Ibu sampaikan bahwasanya foto tersebut Iya. memang difoto ya, difoto Siap. oleh almarhum gitu untuk mengenali terdakwa 2 ini. Siap. Seperti itu. Artinya di cross check ke Ibu gitu ya. Siap. Terus kemudian yang kedua tadi juga dari keterangan Ibu berarti terdakwa 2 ini tadi sampaikan apa? Mengambil letting ya, apa? Letting kami dikumpulin seperti itu. Ya, Lucky telepon saya itu dengan nada ketakutan siang-siang. Mama tolong mama. Mama tolong cari tahu abang yang Famaklori ini. Tolong cari tahu dia punya nama lengkap NRP. Jadi saya kaget, saya bilang kenapa Lucky? Tidak Ma, karena kami tiap malam dikumpulkan abang ini jahat. Kami dipukul, harus hafal nama dan NRP-nya. Abang Andre ini jahat Mama. Jadi saya juga saking dengar dia ketakutan, saya berusaha cari tahu tapi saya tidak ketemu orang yang bisa nyampaikan nama dan NRP Abang Andre ini. Jadi pada saat itu untuk tujuannya untuk mengenal semua gitu, cuma Siap. memang sering dikumpulkan sehingga dari keterangan tersebut mungkin almarhum ini mau lebih kenal lagi supaya dia juga untuk terlindungi lah pada awalnya seperti itu Bu ya. Ini kenal atau tidak gitu Siap. supaya Ibu menjadi fasilitas, oh ternyata masih kenal. Ya. Terus terdakwa 2 ini karena sering mungkin takutin kali ya Siap. gitu. Dapat salah satu menjadi pelindung dia gitu untuk itu. Iya. Seperti itu maksudnya Bu Ya, ya. yang mulia. Iya. Terus kemudian untuk saksi 4. Kemarin saksi sudah menyampaikan terkait dengan apa yang sudah saksi terangkan. Tetapi karena pada hari ini dakwanya berbeda dan dalam perkara berbeda, tapi dalam satu rangkaian peristiwa itu ya berbeda. Yang kemarin juga ada menjadi saksi, sekarang menjadi terdakwa seperti itu. Maka saya akan menanyakan kembali kepada saudara saksi 4 terkait dengan saudara sudah menyampaikan bahwasanya pada saat ini saudara berdinas di Kodim Siap, Kodim 1627 Rotendao. 16 Rotendao. Dari perjalanan dinas saudara sebagai seorang prajurit, sudah berapa lama saudara pernah berdinas di satuan pendidikan atau komando pendidikan? Siap, mohon izin saya dari Tamtama 94 sampai saya Praka 2025 saya pindah ke satuan pendidikan yaitu Rindam 9 Udayana selama 7 tahun Bapak. Siap. 7 tahun dengan jabatan sebagai Siap, mohon izin saya pertama saya sebagai Danrut Demblat. Demlat. Siap. Danrut Demblat. Demlat. Kemudian Menjawai 9 anggota saya dan 9 anggota. Kemudian pernah menjadi pelatih atau pengasuh? Siap, mohon izin sambil berjalan di 7 tahun itu Bapak. Siap, saya mulai dari Danrut Demblat awal dan saya kursus Bati Muda 2008 saya sudah diangkat menjadi wadan kelas. Siap, wadan kelas dan saya kursus lagi 2 kali. Saya kursusnya 3 kali Bapak. 3 Siap. kali. Saya kursus 3 kali sampai saya menjawab dan kelas di Secabaret. Mohon izin di sini juga ada murid saya, maksudnya dalam arti siswa saya bulan Juni ini Bapak. Siap. Itu saya sampai menempuh kursus 3 kali Bapak. Siap. Bintara pelatih muda, Bintara pelatih multikorop dan Bintara pelatih infanteri Bapak. Siap. Selama 7 tahun saya dapat. 7 tahun ya dengan pengalaman gitu. Termasuk berarti terdakwa
8 ya? Siap, itu langsung anak didik saya, siap. 8. Terkait dengan hal tersebut, dengan pengalaman saudara sebagai pelatih juga pengasuh, hal yang mau saya pertegas kembali dengan pengalaman saudara, menurut saudara sebagai pelatih, apa yang dimaksud dengan pembinaan itu? Siap, mohon izin Bapak, kalau menurut aturan yang ada Bapak siap, yang sudah ditentukan, mohon izin, kalau untuk pembinaan Bapak, apabila terjadi anggota, pokoknya dalam arti kita prajurit Bapak siap, itu kalau awal pembinaan itu adalah teguran Bapak siap. Iya. Teguran sepertinya kamu salah, siap. Terus mohon izin yang kedua, kalau mungkin agak melawan Bapak siap, mungkin ya kamu push up. Nah, siap itu tindakan fisik Bapak. Ya, Mohon izin, bukan yang dilakukan oleh para terdakwa 22 orang Bapak siap. Ini bukan sangat fatal Bapak siap. Izin saya tegaskan kembali, ini sudah di luar batas kemanusiaan Bapak siap. Kalau untuk kata pembinaan, itu sudah melenceng terlalu jauh Bapak, dan bahkan terbalik Bapak siap. Dan yang ketiga Bapak, kalau mungkin dia hukuman fisiknya tidak didengar juga Bapak, mungkin kita mainnya administrasi Bapak. Entah mungkin dengan prosedur hukum. kita siap mungkin diskor apa siap, mungkin izin begitu Bapak, sampai mungkin kalau di satuan penundaan pangkat, dan kalau tidak bisa lagi Bapak, kita larinya ke jalur hukum Bapak, mungkin dengan mungkin ditunda atau disidangkan di satuan, atau kita lanjutkan ke mungkin ke POM begitu Bapak siap. Kemudian, Empat. selama Bapak berdinas terkait pembinaan itu, Bapak mengetahui ya tentang adanya tradisi penerimaan personel baru di batalion atau taja-baja baru yang berdinas. Bapak mengetahui tentang adanya tradisi ya di batalion itu, ada memang Pak ya? Siap, mohon izin, saya dari pertama awal, jangankan saya masuk satuan Bapak, mohon izin, mungkin dari awal pendidikan pembentukan dari sipil Bapak siap, itu juga kan ada aturan Bapak. Ya. Kita tradisi itu dalam arti kita merubah dia berkelakuan, mohon izin, Mengenal. dari pikiran sipil Bapak, kita alihkan ke pikiran dia sebagai militer Bapak. Itu merupakan tradisi Bapak. Tapi mohon izin, kalau dilihat secara kasar dengan masyarakat awam yang luar selain tentara itu Bapak, itu kan dibilang kita kok begitu Bapak, kasar. Tapi kan mohon izin, itu cuma sebagai syarat Bapak. Kita merubah jiwa dan pikiran dia saja Bapak. Dan mohon izin, kalau untuk yang bilang kasar-kasar dipukul apa Bapak, itu kan mungkin dilihat kasar, tapi itu untuk mendidik mental saja Bapak, tidak sampai mencederai. Dan di satuan pun saya masuk batalion begitu Bapak siap, Ya. karena saya juga pernah dipelatih, saya pernah saya pernah tahu dari saya awal masuk pendidikan sampai saya masuk batalion satuan tempur Bapak, sampai saya menjadi pelatih, itu tujuan pembinaan Bapak siap. Ya. Dan masuk satuan tradisi ada Bapak, masuk GOT. Nah, tetapi mohon izin, kalau untuk fisik sampai melukai Bapak, saya belum pernah alami, dan itu tidak ada aturan Bapak siap. Iya, mungkin bisa disampaikan apa? Saya ini kan juga artinya memang tradisi penerimaan korp untuk personel baru itu ada ya Siap. aturannya Pak ya. Mohon izin Dan, ada Bapak siap, pengenalan lingkungan ya, Iya, seperti itu itu Bapak, memang siap. diatur juga di peraturan Kasat ya kalau untuk Siap, Angkatan Darat itu ada Bapak tahun siap. 2020 ada ya. Siap, izin nomor Bapak 60. siap. Dan sebenarnya pembinaan itu ya tadi yang saksi bilang bahwasanya itu untuk kesiapsatuan ya. Siap, betul Bapak. Istilahnya kalau sekarang apa? Evaluasi kemantapan itu Siap. Eko ya. Itu. Jadi artinya terkait dengan hal tersebut yang dimaksud terukur itu memang sudah ada aturan Siap, ketentuannya sudah Pak, ada Bapak siap. termasuk juga kalau ada ininya itu. Seperti itu. Jadi pembinaan seperti itu ya tidak dengan sampai ini Pak ya Siap, untuk melukai atau melukai sampai ya, sudah izin sampai. menghilangkan nyawa Bapak siap. Ya, itu artinya sudah ada aturan Siap, sudah ketentuannya ada, dia Bapak. ada gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saksi ya, kita lanjutkan. Tuh saksi 3 ya. Siap yang mulia. Saksi 3 pada saat ke rumah sakit, kemudian kan di tanggal 6 Agustus jam 11 lewat ya, almarhum kan dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya saksi pernah dapat penjelasan nggak dari dokter apa penyebabnya itu? Izin yang mulia, waktu saya datang tanggal 5 sampai malamnya dokter masuk dan memanggil saya. Dokter bilang karena orang tua kandung sudah datang, silakan Mama, saya mau menjelaskan kondisinya Lucky.
Jadi saya datang, dokter di dalam ICU langsung menjelaskan, Mama, Lucky ini kondisinya sudah parah. Ginjalnya ini dia sudah gagal ginjal, mengarah ke gagal ginjal. Paru-parunya ini sudah penuh dengan cairan. Jadi jalan satu-satunya harus cuci darah. Saya bilang, Dok, terus bagaimana ini? Jadi kalau cuci darah tidak ada di sini, tidak bisa di rumah sakit sini, kita harus evak. Jadi saya bilang, tolong Dok, berikan solusi yang terbaik biar anak saya bisa tertolong. Jadi dia bilang, baiklah, kita upaya hubungi ke rumah sakit di Maumere. Tapi karena mungkin rumah sakit di Maumere tidak tahu bagaimana, tidak jadi. Bilang lagi nanti dibawa ke Bajawa atau bagaimana juga tidak jadi. Terakhir bilang mau pinjam alat di RST Kupang. Dokter selalu memanggil saya tiap kali kalau ada perubahan-perubahan dari Lucky. Tapi memang dokter mengatakan bahwa kondisi Lucky itu sudah parah sekali. Dia bilang, Mama, ini memang dalam tubuhnya Lucky ini, organ tubuhnya ini sudah tidak berfungsi ginjal, paru-parunya jadi yang masuk semua ke dalam O2 semua itu sudah jadi racun. Jadi kalau untuk evak juga itu sudah mengkhawatirkan sekali karena medan juga cukup sulit. Jadi kita hanya berdoa saja ya Mama ya. Semoga ada mujizat dari Tuhan. Jadi dokter menyatakan bahwa Lucky itu sudah gagal ginjal dan paru-parunya sudah penuh dengan cairan. Itu yang dokter sampaikan ke saya, Yang Mulia. Itu yang saudara bawa itu rekam mediknya almarhum. Mohon izin, ya dikasih ke bapaknya Lucky. Ya, ada nggak penjelasannya menyebutkan kalimat itu ada di situ? Mohon Ibu buka izin. aja, Ibu bisa buka. Jadi untuk begini ya saksi ya, kepentingannya para saksi selaku korban ya, keluarga dari korban ini sudah diwakili oleh Bapak Auditor Militer. Jadi kepentingannya Siap. sudah diwakili oleh negara. Siap, Yang Mulia. Sedangkan penasihat hukum dia mewakili kepentingan dari para terdakwa. Artinya ketika nanti mau mengajukan barang bukti nanti berarti para pihak yang bisa mengajukannya itu dari pihak terdakwa diwakili oleh penasihat hukum, kemudian dari negara diwakili oleh Bapak Auditor Militer. Siap, Yang Mulia. Bisa dipahami ya? Siap. Oke, silakan. Ada penjelasannya di situ. Coba dibacakan. Nggak kebaca. Nggak kebaca. Coba bawa ke sini. Bawa ke sini saya mau lihat. Oh, ini summary ya. Disjang summary. Ya, ini tulisannya. Ini dari Rumah Sakit Umum Daerah Air Rumo ya. Ini isinya cuma ini aja. Siap. Mohon izin Mudik. Bapak Hakim, siap. Dengan surat kematian dan yang surat lain ada. Ya, Bapak. kalau surat kematian sudah Siap, Bapak. ada dalam Siap. sudah ada dalam jadikan barang bukti dalam perkara. Demikian juga visum. Visum juga sudah menjelaskan terkait dengan detail-detail luka yang dialami oleh korban. Tapi kalaupun demikian nanti silakan silakan saksi diambil. Karena kepentingan saksi sebagai negara kan sudah diwakili oleh negara, diwakili oleh Bapak Auditor Militer. Silakan kembali. Oh enggak. Nanti tak tanyakan. Nanti silakan nanti ya diserahkan kepada Bapak Auditor untuk memperkuat dalil-dalil dari pembuktian Bapak Auditor. Apabila mungkin nanti dari Bapak Auditor mempelajari dari surat tersebut, misalnya sudah terwakili dalam visum, ya nanti hanya Bapak Auditor misalnya mungkin nggak akan diajukan kalau sudah terwakili dalam visum itu. Tapi kalau misalnya Bapak Auditor menganggap perlu itu untuk dihadirkan sebagai barang bukti, nanti biar Bapak Auditor yang mengajukan. Jadi nanti saksi silakan diserahkan ke Bapak Auditor nanti biar dipelajari. Kalau seandainya nanti mau dijadikan barang bukti tambahan dari Bapak Auditor. Bisa dipahami ya? Siap. Karena kepentingan saksi ini sudah diwakili oleh negara. Negara diwakili oleh jaksa. Jaksa penuntut dalam ini adalah auditor militer. Ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Kemudian untuk saksi yang tanggal 6 tadi ya, sudah tahu dapat cerita dari dokter tadi ya. Itu dokter siapa yang jelaskan itu? Saya lupa namanya. Lupa. Yang Mulia. Dokter Bambang.
Dokter laki-laki, tapi Laki-laki, nggak inget ya inisialnya, namanya nggak ingat, lupa. tidak ingat, Dok. Oke. Yang mulia. Oke, terus kemudian pada saat dihubungi sama perawat, tadi kan perawat kan dapat nomornya kan dari almarhum anaknya. Siap. Terus kemudian tolong ini orang tua saya dihubungi. Apa yang disampaikan sama perawat itu? Mohon Di izin. tanggal 4 ya itu ya? Tanggal 4 atau Iya. tanggal 2? Waktu baru masuk itu tanggal 2. Tanggal 2. Mohon izin saya cerita tanggal 2 sore WA masuk itu. Jadi saya sempat baku balas WA dengan perawatnya. Tapi sampai saat ini saya tidak tahu perawat itu mukanya seperti apa, orangnya yang mana. Karena foto profil WA-nya hanya dipasang foto profil anaknya. Jadi dia sempat sampaikan, Mama tolong jangan kasih tahu pihak batalion kalau saya WA. Karena memang di sini mereka jaga. Jadi saya teleponlah perawatnya. Saya tanya, Mama, Luki bagaimana kabarnya? Luki masih bisa makan, ada yang jaga. Jadi saya tanya bagaimana Mama bisa dapat, saya dengar suara perempuan, jadi saya panggil Mama. Saya bilang bagaimana Mama bisa dapat nomornya Luki? Dia ceritalah yang mulia. Dia bilang begini Mama, Luki itu waktu masuk, kami tidak dapat untuk komunikasi yang secara detail, tidak. Kami hanya bisa ganti infus, ganti O2, tapi di saat waktu dokter mau ronsen dibawa ke ruangan, disitulah tidak ada yang jaga dari batalion. Karena menurut perawat ini, kesempatan mereka itu untuk komunikasi dengan Luki itu minim sekali. Mereka jaga tidak boleh dokumentasi, tidak boleh ini, hanya dikasih kesempatan untuk ganti info saja. Jadi waktu Luki dibawa untuk ronsen, disitulah perawat itu ikut. Tapi perawat itu tidak bawa HP. Jadi dia hanya bawa kertas dengan pulpen. Luki langsung bisik sama perawatnya, Mama minta tolong hubungi mama saya. Tolong ini nomor HP mama saya. Jadi perawat itu catat nomor HP saya. Setelah keluar dari ruangan ronsen, dia langsung menghubungi saya di WA kasih tahu kalau Luki sudah ada di rumah sakit Airamu. Disitulah baru saya tahu Luki di rumah sakit Airamu. Tapi dari pihak batalion saya tidak pernah dihubungi yang mulia. Oke, terima kasih ya saksi. Untuk selanjutnya saksi 4 ya. Saksi 4 tanggal 7 Agustus itu kan jenazah almarhum sudah dibawa ke kediaman ya, yang di sini ya. Diterbangkan ke sini tanggal 7 Agustus sore. Tanggal 7 Agustus jam 5, Ya, sekitar 5 jam 5 sampai sore rumah duka, siap. sampai ke sini ya. Kan ada perwakilan dari batalion itu. Siapa perwakilan dari batalionnya? Siap. Saksi apa ini terdakwa Letnan 2 Made Juni. Terdakwa 8 ya. Siap. Saksi ketemu dengan terdakwa 8. Ketemu berarti Siap, mohon izin. pada saat mengantarkan jenazah Siap, ke siap, kediaman. mohon izin yang saya sampai di sana itu Letnan 2 Made Juni yang langsung maunya ketemu saya dan dia masuk langsung ke tempat almarhum dalam ruang IGD kalau tidak salah. ICU. Siap. Saksi sempat ketemu berarti ya. Siap. Ketemu, tapi ada yang disampaikan nggak dari terdakwa 8 kepada saksi? Mohon izin, waktu pertama kan saya tidak begitu kenal. Terus pada saat meninggal yang saya marah itu, anak saya meninggal dan saya marah, itulah Letnan 2 Made Juni langsung dekat saya, langsung mengatakan, abang ingat saya. Saya juga masih bingung, tapi kalau saya lihat nama, karena ini sudah sekitar 2003 ya. Apa ini izin 2009, siap. Abang ingat saya, langsung oh iya, apa ini, oh ini kamu Juni ya. Mohon izin karena ada hubungan pas itu Bapak saya bilang gitu, langsung dia peluk saya Bapak, siap. Itulah yang saya mulai makanya mengenal beliau, akhirnya saya sudah itu Bapak, siap. Itu sudah tahu saksi ini sebenarnya perwakilan dari keluarga korban ya. Pada saat dia tenangkan saya itu Bapak, sampai dia berangkat itulah dia apa ini beritahu saya, dia bilang abang izin saya sebagai makanya ini utusan begitu Bapak, siap. Ya. Yang akan mengikuti keluarga, siap. Ya, dari keluarga korban. Begitu Bapak, maksudnya. siap. Sampai BAP dan menjadi tersangka Bapak, siap. Itu ceritanya begitu. Oke, silakan miringkan kursinya menghadap penasihat hukum. Silakan penasihat hukum. Mungkin saya satu aja, saya tanya pada saksi 3 Bu ya. Ini memang kemarin saya sudah tanyakan Bu. Siap.
Ini begitu saya baca, kemarin saya tanya kaitan dengan Siap. penyakit Kan ada dokter almarhum, satu itu ada nggak? di Kemarin saksi. Ibu bilang nggak ada ya. Setelah baca di sini, sepengetahuan saya bahwa almarhum Prada Luki memiliki riwayat penyakit lambung. Mungkin bisa nggak Ibu jelaskan? Oh iya, kalau lambung itu kan biasa. Saya pikir itu lambung itu hal yang biasa. Saya pikir kalau penyakit yang kronis sekali seperti penjelasan dokter yang ginjal, paru-paru itu kan anak saya tidak pernah mengidap penyakit seperti itu. Ya makanya saya mau minta penjelasan Siap. seperti apa sih penyakit lambung yang dimiliki almarhum Ya. itu. Lambung-lambung biasa, saya juga Biasa, Bu, lambung. ya. Kalau masuk rumah sakit juga tidak. Apa udah dari sebelum dari tentara sudah dimiliki penyakit lambung? Memang lambung itu kan biasa Bapak, tapi buktinya tentara kan dia lolos. Kecuali penyakit yang kronis memberatkan sekali itu yang saya kaget. Itu maksudnya saya. Kalau lambung saya juga punya lambung, malahan saya lambung akut Bapak. Ya memang sih penyakit lambung bisa aja menyebabkan itu, Bu. Apalagi melilit lambung itu, bisa kram gitu. Karena istri saya pernah mengalami gitu, Bu, di impus itu. Bapak, kalau orang yang berpikiran umum, anak saya seperti itu, penganiayaan, datang sekujur tubuh begitu itu hal yang tidak masuk akal Bapak. Mungkin itu aja, Bu, ya. Siap. Yang Bu Hakim, cukup. Tambahan satu aja yang mulia. Silakan. Mohon izin, terima kasih kesempatannya. Untuk saksi 3 dengan saksi 4. Kemarin juga sudah saya tanyakan. Hanya mempertegas lagi. Artinya, apakah kan kemarin kami tanyakan itu, saya tanyakan mengenai otopsi. Nah, itu jawabannya masih sama seperti kemarin, atau ada yang ditambahkan atau ada yang dikurangi. Itu saja. Siap. Mohon izin saya jawab. Seperti yang sudah saya sampaikan itu permintaan tidak otopsi itu karena pertimbangan saya sebagai ayahnya Luki dan saya tentara. Dan saya pertimbangannya karena sudah lihat dengan mata di tubuh almarhum anak saya itu sudah ada luka semua. Dan mohon izin, mungkin saya jelaskan agak penekanan lagi. Mohon izin seperti tadi, mohon izin Bapak Hakim dengan Bapak Auditor, itu yang untuk masalah dalamnya saya punya rekaman. Mohon izin seperti tadi ditanyakan dokter siapa, mohon izin karena saya ibunya ada di rumah sakit tanggal 5 itu, saya berada di Kupang dan saya rekam. Dokter menjelaskan secara detail sakitnya apa, mohon izin rekamannya ada di saya. Oh izin Bapak ini begini, dia sakitnya begini sampai di evak. Mohon izin saya juga ada upaya untuk evak. Sampai saya teleponnya ke Korem. Mungkin mohon izin dari Bapak Letnan 2 ini siap izin Bapak Yopi juga mungkin pernah ada itu yang bilang sampai pesawat yang bilang mau dijemput almarhum. Yang proses evak itu Bapak. Mungkin izin ada pernyataan begitu juga yang bilang upaya dari Korem Bapak siap. Yang ini waktu evak itu Bapak siap. Sampai kita ada usaha mungkin datangkan heli kan. Mohon izin kalau dari saya kan sudah kritis. Sampai dari komandan saya juga beli tiket apa semua kita udah berusaha. Dan di evak yang seperti cerita ibunya tadi di dokternya udah pinjam alat dari Kupang semua kita udah usaha tapi sia-sia. Akhirnya dia punya besoknya meninggal. Dan penjelasan untuk sakit dalamnya saya punya. Makanya saya tidak melaksanakan otopsi. Saya menimbang permintaan dari istri saya karena dia lukanya sudah berat. Siap itu. Berarti Dan saya membuat surat. masih sama seperti Siap, kemarin. masih sama. Oke. Atas pertimbangan, siap. Oke. Itu. Terima kasih. Terima Siap. kasih untuk saksi 3, saksi 4. Terima kasih. Saksi semuanya ya. Terima kasih atas keterangan semuanya ini. Saya tadi sependapat dengan apa yang disampaikan saksi 4. Begitu saksi 4 ini kan namanya anak kesayangan kan ya. Siap, Bapak. Betul, saya juga merasakan seandainya itu dibalikkan kepada saya dengan anak saya almarhum karena penyebabnya apa seperti ini, saya juga terpukul kan gitu ya. Tadi keinginan saksi bahwa jangan sampai viralnya kematian almarhum ini ada isu atau kembali lagi isu karena kematiannya karena
apa namanya itu, karena kelainan dan sebagainya. Makanya Siap, saksi menginginkan untuk buktikan kan seperti itu tuh. siap. Namun Betul, Pak. namun demikian tadi kan sudah disampaikan pada Bapak Auditor bahwa ini kan rangkaian alur ceritanya kan seperti itu. Namun demikian kalau memang ada ruang untuk itu mungkin nanti ada keputusan dari Bapak Yang Mulia Majelis Hakim ya, gitu ya. Dan saya tetap mendukung Bapak dengan semangat karena memperjuangkan putranya almarhum itu ya. Ya, sepakat saya seperti itu. Terima kasih. Siap, mohon izin. Terima kasih Bapak penasihat hukum para terdakwa. Siap. Ada lagi? Mohon izin yang mulia, Silakan. kami hanya meluruskan tadi saksi 4 menyampaikan bahwa terkait dengan adanya evakuasi yang diminta oleh saksi 4 kepada pihak Korem, mohon izin kami jujur kami tidak mengetahui karena kami berdinas di staf hukum Korem. Kebetulan saya sama Mayor Gatot juga sama Sersan Fian. Jadi kami tidak pernah mengetahui adanya permintaan atau permohonan kepada Danrem untuk meminta heli dalam pelaksanaan evakuasi dari almarhum. Mohon izin kami meluruskan demikian. Saksi kami tidak tahu. Terima kasih yang mulia. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup yang mulia. Oke, silakan putar kursinya kemari. Ada lagi Bapak Auditor? Cukup ya? Ada lagi? Ada lagi? Oke. Para terdakwa, ada yang ditanyakan nggak kepada para saksi ini? Yang ditanyakan, angkat tangan yang mau tanya. Ada nggak yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, selanjutnya ada. Oke, terdakwa 8. Silakan mau bertanya kepada siapa? Kedua saksi, silakan. Izin, terima kasih yang mulia, yang terhormat majelis, yang terhormat auditor, dan kepada PH dan hadirin. Kami sedikit ingin menambahkan izin yang mulia. Pada saat Dansi Intel menyatakan almarhum meninggalkan asrama unit TP 834 pada saat diperiksa. Pada saat itu kami perintahkan Dansi Intel untuk menghubungi orang tua yang bersangkutan yang mulia. Pada saat itu Dansi Intel menghubungi bapaknya almarhum yaitu saksi 4 yang mulia. Ini pertanyaan atau Pertanyaan yang mulia. Tapi pertanyaan? kami ceritakan dulu alurnya yang Oke. mulia. Kemudian pada saat itu kami bercerita dan menyampaikan kepada saksi 4, Bapak saya Letnan Made Juni, tapi kami belum mengenal yang mulia. Pada saat itu kami belum memang kami sudah pernah dilatih tapi kami lupa izin yang mulia. Karena kami tidak pernah ada komunikasi semenjak kami lulus. Sudah begitu kami sampaikan, Bapak kalau bisa Bapak ke sini. Karena Luki ada permasalahan di sini. Mengingat asrama batalion kami batalion baru Bapak. Kami sampaikan seperti itu. Kemudian Bapaknya menyampaikan, siap Danton, minggu depan saya akan ke sana. Pada saat itu saya sudah menyampaikan ke bapaknya almarhum atau saksi 4. Tapi di saya pada saat itu apakah saksi 4 membenarkan keterangan saya? Siap, mohon izin Bapak Hakim yang terhormat, Bapak Auditor. Mohon izin saya jawab. Ya, silakan. Jadi pertanyaan poinnya yang ditanyakan, Apakah saya menelpon itu dibenarkan atau tidak? Yang mulia? jadi apakah pertanyaan apakah terdakwa ini pernah menghubungi saksi? Pertanyaannya. Izin pernah bercakap di telepon yang mulia dengan menggunakan teleponnya almarhum. Ya, pernah menghubungi saksi menggunakan nomor telepon almarhum ya? Pernah nggak? Siap, mohon izin saya sebagai ayah almarhum Luki, Bapak, mohon izin. Memang pada saat itu saya ditelepon dengan, pokoknya dalam hati saya ditelepon anak saya, Letnan 2 Made Juni, kan sempat saya tanya, ini dengan siapa? Terus jawabnya, bilang saya Letnan 2 Infanteri Made Juni, tapi mohon izin seperti tadi pernyataannya, kita sudah lama. Mulai dari selesai pendidikan itu Bapak saya kan tidak terlalu tahu. Dan apakah anak saya juga tidak menceritakan bahwa bapaknya saya mungkin begitu. Kalau mungkin cerita saya tidak tahu itu dari terdakwa. Saya pernah menerima dan di sini saya menyatakan begini. Ini pertanyaan betul, saya pernah ditelepon. Tapi apakah dengan ketidakhadiran saya anak saya sampai meninggal? Kan dalam arti begitu Bapak. Itu kan tidak ada hubungannya.
Betul, kalau menelpon betul menelpon. Tapi kan ini tujuannya apa? Saya ingin tanya balik Bapak. Tujuannya bertanya tuh tujuannya apa? Siap. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya. Berarti pernah Siap, terjawab menghubungi. yang mulia. Oke. Terus ada lagi yang ditanyakan. Siap. Izin yang kedua yang mulia. Nanti Eh, ntar ya dijawab sekalian. pada saat di rumah sakit yang mulia, kami awalnya tidak mengenal secara face to face yang mulia. Tapi pada saat saksi 4 datang, saat itu masih menggendong 2 ransel, kami ambil ranselnya, saat itu kami peluk izin yang mulia. Kami peluk, kami sampaikan, "Bapak, Lucky lagi kritis di dalam. Tolong di ICU jangan marah-marah, nanti marahnya di luar." Kami sampaikan seperti itu yang mulia. Kemudian itu kami dampingi masuk ke dalam. Setelah itu bapaknya melihat kondisinya Lucky seperti itu, teriak-teriak di dalam. Kemudian pada saat teriak-teriak, kami baru mengenali kalau Bapak saksi 4 ini adalah bapaknya almarhum yang mulia. Kemudian kami menanyakan apakah pada saat datang itu, apakah saksi 4 masih mengingat saya membisiki almarhum saksi 4 untuk tidak teriak-teriak atau marah-marah di ruang ICU. Oke, saksi 4 ditanyakan terdakwa, apakah pada saat bertemu di ruang ICU itu terdakwa ini pernah membisikkan sesuatu kepada saksi 4 agar tidak berteriak-teriak atau bikin ribut di ruang Siap. ICU? Mohon izin Bapak, itu saya sebagai manusia begini Bapak. Waktu awal masuk memang saya kan dia bilangnya jangan maunya masuk dulu lihat. Kondisi anak saya sudah kritis. Untung saya cuma berteriak. Kalau saya membuat hal yang tidak ini kan lebih parah. Tapi mohon izin, saya jiwanya bukan seperti yang lain Bapak. Maunya jiwa saya tidak bilang orang lain. Saya jiwanya kalau mau saja Bapak, jangankan berteriak maju di negara lu. Ya, ingat, saya tentara, saya tahu jiwa saya. Saya tidak pernah melaksanakan karena kondisi anak saya sudah meninggal, itulah saya marah. Itu kalau menurut saya wajar saya sebagai manusia Bapak. Siap. Dan ini mohon izin tadi yang pertanyaan pertama itu saya ingin menanyakan balik Bapak. Ya. Maksudnya pertanyaan itu apa? Karena saya rasa itu ada maksudnya. Menelpon saya, terus tujuannya apa? Apakah saya tidak datang itu sampai dia bunuh anak saya? Saya tanya balik Bapak, siap. Maksud pertanyaan itu apa? Saya tanya balik ya. Lagi mau ditambahkan terdakwa? Kami izin menjawab pertanyaan dari saksi. Oke. Boleh yang mulia. Sebenarnya kan saksi nggak boleh bertanya kepada terdakwa, Siap. tapi kan ini untuk meluruskan, silakan kalau Siap. mau Izin meluruskan. sebenarnya tujuan Tapi kami nggak kami catat dalam Siap. pas ya. Izin sebenarnya tujuan kami menanyakan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kematian almarhum yang mulia. Entah bapaknya datang atau tidak ada kaitannya dengan kematiannya. Cuma kami pernah menginformasikan sebagai perwira di sana yang mulia bahwasannya almarhum pernah ada suatu permasalahan. Itu aja yang ingin kami tegaskan yang mulia. Oke, itu ya poinnya ya. Oke, sudah terjawab saksi. Mohon izin begini Bapak. Iya, jadi Saya ini sebentar, mohon maaf saya cut dulu ya. Sebenarnya nggak ada saksi nggak boleh bertanya kepada terdakwa ya. Ya, tapi ya tadi karena saya berikan kesempatan untuk meluruskan saja. Jadi biar nggak jadi panjang ini. Ini kan di luar substansi sebenarnya. Nanti akan saya tanyakan lebih lanjut pada saat pemeriksaan terdakwa. Kan sudah saya catat ini. Dulu pernah menanyakan kepada terdakwa bahwa saksi pernah, terdakwa pernah ngomong kepada saksi yang tadi poin disampaikan. Nanti akan kita tanyakan pada saat pemeriksaan terdakwa nanti. Ya. Jadi biar nggak panjang, ini di luar substansi sebenarnya ya. Siap, mohon izin karena dia yang bertanya Bapak. Siap. Iya, makanya kan di luar substansi sebenarnya. Tapi memang ada hak bagi terdakwa untuk diberikan kesempatan bertanya kepada para saksi meskipun sudah diwakili oleh penasihat hukum. Bisa dipahami ya saksi ya? Siap. Nah, ini nggak substansial sih sebenarnya, nggak substansial. Oke, silakan. Izin satu lagi yang mulia. Tanyakan ada lagi. Kepada saksi 3 izin yang mulia. Oke, silakan. Kami izin Yang singkat aja ya bisa Siap. biar mudah dipahami. Tidak bertanya tapi ingin meluruskan saja yang mulia. Enggak, kalau meluruskan jangan nanti Siap. disampaikan pada saat keterangan terdakwa. Tapi kalau mau ditanyakan silakan. Kalau mau meluruskan ada yang mau disampaikan nanti ada saudara Siap. terdakwa ada kesempatan sendiri nanti. Sudah selesai yang mulia. Terima Selesai kasih. ya. Oke. Nanti saudara ingat saudara sampaikan pada saat pemeriksaan terdakwa. Baik, tidak ada lagi yang bertanya. Baik, untuk para terdakwa, atas keterangan saksi 3 atau saksi 4 dibenarkan semua atau ada yang menyangkal? Mulai dari saksi 1. Ulangi, terdakwa 1. Jangan ngalamun. Terdakwa 1. Atas keterangan saksi 3 dan saksi 4 dibenarkan semua atau ada yang disangkal? Ada yang sangkal, sebentar.
Ini sangkalan untuk keterangan saksi 3 atau saksi 4? Siap, mohon izin yang mulia, mohon izin saksi 4. Saksi 4 ya. Oke, sangkalannya apa? Yang terhormat, yang mulia hakim, yang saya hormati Bapak Auditor, Bapak Penasihat Hukum, orang tua daripada kedua korban dari almarhum Prada Richard, almarhum Prada Lucky maupun Richard sendiri. Pertama-tama saya mengucapkan bela sungkawa saya terhadap orang tua maupun keluarga besar daripada almarhum Prada Lucky Sepril Saputranamo. Saya langsung jawab, saya tidak terima. Izin kemudian yang berikutnya, saya juga menyampaikan permohonan maaf saya juga terhadap orang tua dari almarhum Prada Lucky Sepril Saputranamo. Weh, saya tidak punya itu. Hah? Terdakwa, Saya tidak bentar ya, untuk saksi. Terdakwa yang ditanyakan saja ya, yang mau Saya ditanyakan. udah ngomong ya, saya tidak mau. Oke, untuk pendamping ya. siap. Terdakwa yang ditanyakan saja. Nanti ada kesempatan untuk menyampaikan itu di keterangan terdakwa. Siap. Siap, mohon izin yang mulia, yang mau saya sampaikan, mohon izin tadi saksi 4 sempat menyampaikan bahwa yang bersangkutan atas nama almarhum Prada Lucky Sepril Saputranamo tidak pernah dibawa menghadap ke komandan. Mohon izin yang mulia, pada saat dia melarikan diri tanggal 28, waktu itu saya sendiri yang membawa almarhum Prada Lucky Sepril Saputranamo untuk menghadap ke komandan. Oke. Almarhum itu pernah dibawa menghadap ke komandan. Siap, mohon izin yang mulia. Jadi Betul. penyampaian saksi 4 kalau nggak salah juga sama. Izin, karena tadi saya diam untuk dia. Mohon izin hakim yang terhormat begini. Itu kalau menurut pengakuan si korban Prada Richard, karena dia dengan anak saya berdua korban dan dia hidup. Itu pernyataan dari korban, pokoknya saksi korban hidup itu selama penganiayaan terjadi tidak pernah menghadap atau ketemu dengan yang namanya komandan batalion. Lu Oke. jangan aneh-aneh. Sebentar, Beta diam saksi dengan lu. cukup ditanggapi aja. Siap. Berarti saksi tetap pada keterangan yang Siap. disampaikan tadi. Tidak pernah Tidak mau pernah. dibawa atau tahu pun tidak pernah. Iya. Kau jangan aneh-aneh. Kau ingat kau harus. Ada lagi? Siap, mohon izin selesai yang mulia. Selesai ya, semuanya dibenarkan ya selain daripada itu ya. Siap. Untuk terdakwa 2. Dibenarkan semua atau disangkal? Yap, ada yang kami sanggah. Sangkal. Mulia. Terhadap keterangan saksi 3 atau saksi 4? Izin yang pertama pada keterangan saksi 3. Saksi 3. Izin yang mengenai izin yang Oke, mengenai saksi. penyampaian Tahan dulu ya. saksi 3 tentang almarhum menelpon dan ketakutan dan menyampaikan bahwa saya menyuruh untuk menghafal nama dan NRP saya. Ini yang saya mau meluruskan bahwa saya tidak pernah mengambil seluruh personel dapur setiap malam, Bapak. Sebentar. Ya. Terdakwa. Itu pembicaraan antara almarhum dengan benar, saksi ya. Coba untuk pendampingnya, yang ibunya, saudaranya ibu, mungkin ibu bisa di belakangnya. Yang ibu, mungkin yang saudaranya bisa duduk di belakangnya. Untuk bantu menenangkan. Coba diambilkan kursi. Provos mungkin diambilkan kursi biar duduk di belakangnya. Oke, itu pembicaraan antara almarhum dengan saksi 3. Jadi apakah pembicaraan itu terdakwa tahu nggak pembicaraan itu? Izin baru mengetahui dan Iya, baru mengetahui, berarti kan nggak bisa dibantah. Itu ada pembicaraan antara terdakwa, pembicaraan antara saksi 3 dengan almarhum lewat pembicaraan lewat telepon.
pembicaraannya itu. Kecuali saksi 3, ulangi, kecuali terdakwa ada di situ, nggak ada ngomong gitu. Kan waktu pembicaraan nggak tahu kan? Tidak tahu kan? Iya. Tidak tahu, berarti kan tidak tahu apakah pembicaraan itu ada atau enggak gitu. Tapi sebenarnya nggak substansial sih. Ada lagi selain itu? Izin dengan yang terakhir mengenai penyampaian dari saksi 3 bahwa tidak ada yang memberitahukan dari batalion bahwa almarhum sedang di rumah sakit. Izin mungkin kami waktu pada tanggal 3 bulan 8 2025 hari Minggu setelah pulang gereja kami sempat menjenguk dan sempat menelpon saksi 3 dan membicarakan dan mengasihkan HP kami ke almarhum untuk berbicara dengan saksi 3. Ya, yang memberitahukan almarhum kok terdakwa. Ya. Yang memberitahukan ke saksi 3 almarhum atau terdakwa? Izin kami yang memberitahukan kepada saksi 3 bahwa Saksi terdakwa ngomong langsung ke saksi 3, Mas. siap kami telepon. Oke, tadi kan dari keterangan saksi kan tidak ada dari batalion memberitahukan. Oke, saksi, oke ditahan dulu ya. Ini hanya bersifat mengecek keterangan itu. Tergantung dari saksi apakah membenarkan atau tetap pada keterangannya. Itu aja jawabannya. Tadi terdakwa menyangkal karena saksi mengatakan bahwa dari satuan itu tidak ada yang memberitahukan ke saya. Tadi terdakwa menyangkal ada loh, saya pernah ngubungi saksi 3. Itu ngubungi kapan? Tanggal 3. Waktu hari Minggu. Hari tanggal Minggu. 3. Oke, saksi tetap pada keterangannya yang saksi sampaikan atau membenarkan sangkalan terdakwa. Itu saja. Mohon izin Bapak Ketua, tanggal 3 sedangkan WA dari perawat itu tanggal 2. Ya, tetap pada keterangannya. Tetap. Oke, itu saja ya, tetap Siap. pada keterangannya. Lagi ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Selainnya dibenarkan semua ya. Siap dibenarkan. Untuk terdakwa 3. Ada yang disangkal? Mohon izin yang mulia, tidak ada. Tidak ada. Terdakwa 4? Mohon izin yang mulia, izin tidak ada. Tidak ada. Terdakwa 5? Siap, mohon izin yang mulia dari kami. Pas, tidak ada. Tidak ada. Siap. Ada yang menyangkal dari terdakwa 6 sampai terdakwa 17? Ada enggak? Kalau yang menyangkal angkat tangan, saya berikan kesempatan untuk berbicara. Tidak ada ya. Berarti semuanya dibenarkan ya, terdakwa 7 sampai 17. Oke. Baik, Bapak Auditor, kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti ya. Barang buktinya sudah dibawa semua. Oke. Untuk para saksi silakan ke depan. Bapak penasihat hukum, para terdakwa, para saksi sebelah sini ya. Maju ke depan sebelah sini. Untuk provos ya, silakan maju. Untuk bantu ngamankan. Oke, silakan. Penasihat hukum, para terdakwa berdiri. Silakan maju. Oke, Bapak Auditor mungkin di tengah nih Bapak, biar diperlihatkan. Untuk kamera. Ya, visum. Oke, para terdakwa silakan dilihat ya. Saksi yang belum lihat, kemarin saksi 1 kan sudah lihat. Saksi 2. Oke, bacakan kesimpulannya saja. Oke, dibacakan kesimpulannya. Nah, udah ya? Ya. Udah. Kemarin sudah. Bacakan sama dengan kemarin. Lihat visumnya. Ya, ini. Dibacakan. Yang belakang. Ya, saya baca ya kesimpulannya ya. Dengar. Ya, kita bisa tenang? Siap, bisa Pak. Shalom. Salam Bapak. Ya. Kesimpulan dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan tersebut, maka disimpulkan laki-laki atas nama Lucky Sepril Saputra Namo, usia 22 tahun, datang dengan kondisi sadar penuh, namun lemas, dan jalan dibantu temannya. Dari pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka memar di area dada, perut, pinggang kiri, dan paha kiri, yang merupakan akibat dari trauma benda tumpul. Ditemukan juga banyak luka gores di area punggung, dada, perut, pinggang kiri, anggota gerak atas dan bawah, yang merupakan akibat dari trauma benda tajam. Ditemukan juga beberapa luka lecet di area punggung dan anggota gerak atas, yang merupakan akibat dari trauma benda tumpul. Jaringan parut yang mengering pada luka gores dan luka lecet tersebut menandakan adanya proses penyembuhan luka, namun disertai dengan infeksi sekunder
karena terdapat bengkak dan kemerahan di sekitar jaringan luka. Media digital terpercaya. Reportase NTT.com